T. Perkenalkan, nama saya Ramadi Prasetyo dengan NIM 114. Saya Rahmatul Aulia dengan NIM 114. Saya Yanti Nur Ermawati dengan NIM 116. Saya Putri Gina Praega dengan NIM 121. Saya Devi Inisianisi dengan NIM 123. Saya Baisura Blas Bangkara dengan NIM 139. Saya Sri Rahayu dengan NIM 141. Saya Aldo dengan NIM 156. Untuk langkah pertama yaitu siapkan data yang akan diuji dalam file Excel. Untuk langkah kedua yaitu buka aplikasi SPSS versi 25, salin data pada file Excel dan pindahkan data view di SPSS versi 25. Nah, ketiga, klik variabel view, ubah desimal menjadi 0, ubah kolom name menjadi variabel X dan Y, ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Klik data view untuk mengetahui nilai residual res 1 terlebih dulu dengan klik analis regression linear. Untuk langkah 5 pada kotak dialog linear regression, masukkan variabel Y, hasil belajar ke dependent dan variabel X motivasi ke independent lalu klik save. Langkah ke-6, pada kotak dialog linear regression, save di bagian residual, centang as standardized, lalu klik continue, lalu klik OK. Langkah ke-7, tutup output yang muncul, perhatikan tampilan res underscore 1 pada data view. Langkah ke-8 adalah melakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan klik analisi, lalu klik non parametric test, lalu klik negensi dialog, lalu klik satu min sampel K sampai S. Langkah ke-9, pada kotak dialog 1 sampel Kolmogorov Smirnov test, masukkan variabel understandardized residual ke kotak teks variabel list pada distribution centang normal. Langkah terakhir, kita tinggal klik OK, maka hasil dari uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov diperoleh. Pertama dalam uji T yaitu siapkan data yang akan diuji dalam file Excel. Buka SPSS, lalu klik variabel new view. Tuliskan hasil pada baris pertama dalam kolom name dan kelas pada baris kedua kolom name. Kolom desimal menjadi 0 karena data kita bulat. Tuliskan hasil belajar siswa pada baris pertama kolom label dan kelas pada baris kedua kolom label. Berikan kode 1 pada value dan pada label tuliskan pretest klik ADD. Berikan kode 2 pada value dan pada label tuliskan posttext klik ADD. Untuk langkah B, klik data view, klik analis, lalu klik discrete status, selanjutnya klik explorer. Kita pindahkan hasil belajar siswa ke dependent list dan kelas ke factor list, kemudian klik close. Klik normality plot with test, kemudian klik continue, lalu klik OK.
Hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah dan fokuskan pada bagian test of normality, pengambilan keputusan. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan uji SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai SIG pada pretest adalah 0,116 dan nilai SIG pada posttest adalah 0,200. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka pretest dan posttest berdistribusi normal. Langkah ketiga, buka SPSS kemudian klik variabel view. Ketikkan pretest dan posttest pada kolom name baris pertama dan kedua. Ubah kolom desimals menjadi 0. Pada kolom label, tuliskan pretest dan posttest pada baris pertama dan kedua. Pada kolom measure, pilih scale. Langkah keempat, masukkan data hasil belajar siswa ke dalam data view. Untuk langkah kelima, klik analis compare means, lalu file sample t-test. Selanjutnya untuk langkah keenam muncul kotak dialog file sample t-test, lalu pindahkan pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Langkah ketujuh, klik option, maka muncul kotak dialog pirate sample test option pada confine interval pencetak tulis 95 atau artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, lalu klik continue. Langkah terakhir yaitu klik OK, maka akan muncul output SPSS berjudul t-test. Penafsiran hasil uji Pirate Sample t-test dengan SPSS. Untuk tabel Pirate Sample statistik, nilai pretest memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 54,62, sedangkan nilai posttest memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian atau N adalah 13 siswa. Nilai STD deviation pada pretest adalah 10,300, sedangkan pada posttest adalah 10,727. Nilai std.error mean untuk pretest adalah 2,857, sedangkan untuk posttest adalah 2,975. Karena nilai rata-rata pretest lebih kecil posttest, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan posttest. Untuk tabel Pirate Sample Correlation, nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,242. Karena nilai SIG 0,242 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Untuk tabel Pirate Sample Test, rumusan hipotesis HO sama dengan tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. HA adalah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai SIG 2 min-tailet lebih kecil 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai SIG atau 2 tailet lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel Pirate Sample Test, diketahui nilai SIG atau 2 tailet adalah 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019.